Islam, israf, takdir, dan bakhil, peserta didik dapat menunjukkan bentuk dan contoh-contoh perbuatan israf, takdir, dan bakhil. Dan yang keempat, setelah proses belajar dan mengajar, diharapkan peserta didik mampu menyimpulkan cara menghindari akhlak tercela, israf, takdir, dan bakhil. Coba dilihat ke depan semua, coba diperhatikan. Ini ada ibu sajikan gambar, coba diperhatikan. Amati dan perhatikan gambar yang ada di depan. Coba diamati. Gambar apa itu? Orang yang memaskannya rakus. Ya, ada 3 gambar. Ada gambar-gambar apa di situ? Coba, ada gambar apa saja di situ? Terlalu berfoya-foya Makan dan minum, misalnya mengkonsumsi makanan melebihi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Termasuk dalam kategori ini adalah bermewah-mewahan, baik itu dalam makan maupun dalam minum. Selanjutnya yang kedua, israf dalam berpakaian. Bagaimana israf dalam berpakaian? Misalnya memakai pakaian dengan mode pakaian yang justru tidak sesuai dengan syariat kita. Misalnya pakaian itu baik terlalu panjang maupun terlalu pendek. Itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, israf dalam penggunaan air. Bagaimana israf dalam penggunaan air? Misalnya penggunaan air ini kita biarkan dengan percuma. Misalnya membuang air, misalnya membuka keran dengan tidak menutup. Itu termasuk ke dalam israf penggunaan air. Yang keempat, israf dalam penggunaan listrik. Misalnya setelah kita memakai listrik, kita tidak mematikan listrik. Ataupun sesudah menghidupkan kipas angin, kita tidak mematikan kipas angin. Itu terbuang juga sia-sia. Yang kelima, israf dalam penggunaan alat komunikasi. Misalnya bermain game berlama-lama. Kemudian apa lagi? Misalnya memakai ponsel, berkomunikasi dengan teman berlama-lama. Selanjutnya tentang dampak perilaku israf. Yang pertama, perilaku israf merupakan salah satu perwujudan dari sikap ingkar kita terhadap nikmat Allah. Yang kedua, perilaku israf dapat memunculkan kecemburuan sosial yang mendapat memicu kerawanan sosial. Yang ketiga, israf dapat menimbulkan perilaku rakus. Ya. Selanjutnya apa lagi? Kemudian, bagaimana sih upaya menghindari sikap israf ini? Ayo, Kakak Ibu, bagaimana sih upaya menghindari sikap israf? Yang pertama, menjauhi segala penyebabnya. Yang kedua, selalu bertawakal kepada Allah. Yang ketiga, berlatih mengatur pengeluaran dengan manajemen yang benar. Kemudian yang keempat, memahami segala akibat yang terjadi apabila kita berlebih-lebih. Itu adalah saudaranya setan. Berarti di sini sudah dijelaskan dalam dalil Al-Quran yang bahwa pemboros itu adalah saudaranya setan. Kalian mau nggak jadi saudaranya setan? Ya, tentu tidak mau jadi saudara setan. Setan itu seram loh. Oke. Baik, selanjutnya tentang bentuk perilaku israf. Yang pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura. Bagaimana memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura? Seperti membeli minuman keras, walaupun kita tidak meminumnya, tapi kita membeli untuk kesenangan orang yang meminum minuman keras. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya, justru membahayakan. Misalnya membeli minuman keras. Yang ketiga, membeli sesuatu yang tidak diambil manfaatnya. Yang keempat, kumpul-kumpul yang tidak jelas yang membuat kita menghabiskan waktu. Yang kelima, segala pembelajaran yang tidak memperhitungkan manfaat
manfaatnya. Kemudian apa sih dampak yang timbul akibat dari israf ini? Yang pertama, dengan kita pamer kekayaan dan berjiwa sombong akan membawa kehancuran pada diri kita. Yang kedua, dampak perilaku takzir. Orang yang memiliki perilaku takzir di mata Allah merupakan saudaranya setan. Nah, seperti yang bilang tadi pada dalil yang Allah firmankan tadi bahwa pemalas itu adalah temannya setan. Selanjutnya, bagaimana upaya untuk menghindari sikap takzir ini? Yang pertama, membuat prioritas kebutuhan. Yang kedua, bersikap lebih dewasa. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Yang keempat, selalu bersyukur akan pemberian Allah. Yang keempat, menstabilkan pengeluaran dengan pemasukan. Yang kelima, hidup hemat dan sederhana. Kemudian selanjutnya kita juga merasakan bagaimana keadaan fakir miskin. Selanjutnya kita masuk pembahasan yang ketiga tentang bakhil. Apa itu bakhil? Pengertian bakhil. Bakhil ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Bagaimana menahan harta yang ditahan untuk dikeluarkan? Misalnya seseorang itu tidak mau bersedekah, tidak mau memberi zakat, dan tidak mau membantu orang yang sedang mengalami kesulitan. Itulah pengertian bakhil. Kemudian dalam tafsir Al-Maraghi juga dijelaskan, bakhil adalah tidak mau menunaikan zakat, enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Itulah pengertian bakhil. Bagaimana dengan dasar larangan bakhil? Dasar larangan bakhil sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 180 yang berbunyi, yang artinya, sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran surat Ali Imran ayat 180. Berarti di situ jelaskan yang bahwa kebakhilan itu tidak baik untuk manusia. Kemudian kita masuk ke dalam poin selanjutnya mengenai bagaimana bentuk perilaku bakhil. Bagaimana bentuknya? Yang pertama, bakhil untuk menunaikan kewajiban zakat. Yang kedua, bakhil untuk mengeluarkan sedekah demi kepentingan Allah. Yang ketiga, bakhil untuk mengeluarkan infak, baik itu untuk membantu orang tua, untuk membantu sanak saudara, untuk membantu keluarga, ataupun membantu tetangga, baik dalam hal ekonomi maupun lain-lainnya. Kemudian bagaimana dampak perilaku bakhil? Yang pertama, harta yang ditahan karena kebakilan akan dikalungkan di leher pada hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, mengikuti jejak setan. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempat, rezeki kita jadi sempit. Yang kelima, menimbulkan malapetaka. Selanjutnya, bagaimana upaya menghindari sifat bakhil ini? Yang pertama, meyakini bahwa segala sesuatu milik Allah. Yang kedua, banyak bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, menyadari realitas kehidupan orang miskin dan duafa. Yang keempat, berusaha untuk membantu sesama. Baiklah, selanjutnya kita masuk dalam pembahasan terakhir kita, yaitu tentang hikmah pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Apa saja yang termasuk hikmah pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, tapi teman yang berbeda, teman-teman yang sama ya. Coba di sini itu tentang penilaian diri. Baik, setelah kalian menyimak penjelasan dari tadi, tolong selesaikan materi ini ya. Dibuat dengan sesuai yang telah dijelaskan tadi ya.
yang selanjutnya, ya tugasnya itu carilah masing-masing 5 contoh bentuk perilaku Isra, takzir dan bakil, ya. Berarti di situ 5 contoh singkat Isra ada 5, takzir ada di 5, dan bakil juga ada di 5. Yang ada di sekitar kalian.